to my channel. Lu pikir nolor gampang? Mungkin itu yang diucapkan induk ayam kalau dia bisa berbicara kepada kita manusia. Yaitu ungkapan yang wajar sih. Ungkapan kekesalan yang cukup mewakili bagi induk ayam yang selama ini perjuangannya kurang mendapat perhatian. Atau bahkan mungkin kita tidak pernah menghargai sama sekali. Karena untuk membentuk sebuah telur, itu butuh perjuangan yang cukup panjang bagi seekor induk ayam. Dan sangat melelahkan. Kita mah enak, nerimanya tinggal makan aja. Apalagi kaum kos-kosan itu. Pasti akrab banget dengan telur ceplok, Indomie goreng plus telur. Kemudian kalau hujan-hujan enaknya mie kuah plus telurnya 2. Tapi kita pernah nggak sih terlintas dalam pikiran kita bahwasannya gimana sih proses pembentukan telur ayam itu sendiri? Nah, ayo kita bahas sekarang di video ini. Oke, baiklah. Sebenarnya ini penjelasannya cukup panjang ya, karena begitu kompleksnya pembentukan sebuah telur yang melibatkan banyak sekali komponen-komponen dalam tubuh ayam, mulai dari sistem hormon, nutrisi, dan yang lain sebagainya. Tapi insya Allah kita akan coba jelaskan dengan seringkas mungkin, sepadat mungkin, sejelas mungkin. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Kita awali dari organ reproduksi. Pada ayam, umur kematangan organ reproduksinya ada pada 23 sampai dengan 27 minggu. Pada rentang itu, organ-organ reproduksi pada ayam berkembang dengan sempurna dan bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Hal ini sebenarnya mirip dengan yang terjadi pada manusia. Saat mulai dianggap dewasa, manusia adalah ketika organ reproduksinya berkembang dan berfungsi. Wanita ditandai dengan haid dan pada pria ditandai dengan mampunya memproduksi sel sperma. Ketika organ reproduksi sudah berfungsi dengan baik, maka secara otomatis hormon-hormon reproduksi pun akan mulai diaktifkan atau mulai bekerja. Hormon reproduksi diproduksi pada kelenjar-kelenjar reproduksi. Kelenjar utamanya yaitu pituitari dan yang ada pada ovarium. Dimulai dari cahaya yang masuk ke dalam mata, menstimulus kelenjar pituitari yang ada pada otak dekat dengan hipotalamus untuk memproduksi hormon gonadotropin. Di antaranya adalah FSH atau follicle stimulating hormone yang bertugas merangsang pertumbuhan folikel pada ovarium ayam. Kemudian ada juga hormon LH atau biasa disebut luteinizing hormone yang berfungsi dalam proses ovulasi atau pelepasan sel telur matang yang ada di ovarium. Untuk selanjutnya diteruskan pada saluran oviduct. Bagian pertama dari saluran telur adalah infundibulum. Letak infundibulum ini persis di depan dari ovarium. Karena letaknya yang persis di depan dari ovarium, tentu saja fungsinya adalah untuk menangkap sel telur yang telah matang yang dilepaskan oleh ovarium. Sel telur berada di infundibulum kurang lebih selama 15 menit. Pada jalur infundibulum, telur tidak mengalami perubahan yang banyak. Jadi hampir sama ketika pada saat telur ditangkap dari ovarium. Kecuali nanti setelah sampai pada pemberhentian selanjutnya, yaitu pada wilayah magnum, telur akan mendapat treatment lanjutan, yaitu penambahan albumin atau sekresi albumin atau putih telur. Bagian selanjutnya dari saluran telur adalah magnum. Magnum merupakan saluran terpanjang dari saluran telur. Panjangnya sekitar kurang lebih 33 cm. Di sini merupakan tempat sekresi atau terbentuknya dari albumin atau putih telur. Telur tersimpan di
saluran magnum ini kurang lebih selama 3 jam. Nah, selama 3 jam inilah terjadi proses sekresi atau terselimutinya sel telur atau kuning telur itu oleh putih telur atau albumin. Selama proses penambahan albumin, telur akan berjalan memutar atau spiral sehingga akan terbentuk nanti benang kalasa. Benang kalasa inilah yang akan membuat kuning telur tetap berada di tengah-tengah daripada putih telur. Setelah melewati magnum, selanjutnya telur masuk ke saluran berikutnya atau bagian selanjutnya, yaitu ismus. Telur yang setengah jadi tadi dari kuning telur yang terselimuti oleh putih telur selanjutnya akan dilapisi kembali oleh membran telur atau serabut kerabang lunak. Nah, disinilah atau di ismus inilah proses itu terjadi. Panjang ismus kurang lebih 10 cm. Di ismus telur berdiam atau berproses selama kurang lebih 1,5 jam sampai dengan pembentukan selaput kerabang lunak itu terjadi dengan sempurna. Setelah telur diselimuti oleh kerabang lunak, maka selanjutnya menuju ke bagian saluran telur berikutnya, yaitu adalah sel gland atau uterus. Uterus memiliki panjang kurang lebih 10 sampai dengan 12 cm. Merupakan tempat pembentukan dan penyempurnaan dari kerabang telur. Di sini telur berdiam selama 20 sampai dengan 21 jam. Jadi di sini tempat yang paling panjang atau paling lama telur berdiam diri, karena dalam proses pembentukan kerabang telur itu sangat kompleks dan butuh waktu yang cukup panjang. Jadi telur diselimuti oleh lapisan-lapisan kalsium, kemudian dengan sedemikian rupa, kita nggak perlu jelaskan panjang lebar karena akan memakan waktu yang cukup panjang. Next time kita akan bahas mengenai itu. Setelah telur diselimuti oleh kerabang dengan sempurna, maka selesailah proses pembentukan sebutir telur. Setelah melalui masa yang cukup panjang, kurang lebih 24 sampai dengan 26 jam, bagian akhir atau finishing sebelum telur keluar melalui kloaka adalah di bagian vagina. Di bagian ini telur diberi lapisan berupa cairan mukus yang berfungsi sebagai antibakteri untuk melindungi bagian luar dari kerabang telur, sehingga bakteri atau mikroba-mikroba berbahaya tidak bisa masuk menginfeksi sel telur yang ada di dalam. Setelah kurang lebih 24 sampai dengan 26 jam, telur barulah dikeluarkan oleh induk ayam. Dan begitulah sampainya telur itu ke piring kita. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasannya proses pembuatan telur itu sangat ribet, sangat rumit. Begitu kuasa Tuhan, begitu kuasa Allah untuk menciptakan ciptaannya dengan segala kemampuan yang ada. Olehnya itu, marilah kita senantiasa untuk terus bersyukur, menghargai dan berterima kasih kepada semua induk-induk ayam yang ada di luar sana, semua peternak-peternak ayam yang ada di luar sana, atas segala yang telah mereka lakukan untuk menghasilkan sumber protein yang murah, kemudian mudah didapat dan sangat berarti dan berharga untuk tubuh kita. Selanjutnya di video ini akan kami share bagaimana ekspresi induk ayam, bagaimana perjuangan induk ayam mengeluarkan sebutir telur yang sering kita konsumsi, dan mungkin saat ini kita sedang menikmati sebutir telur itu. Oke, silakan dilihat.
Ya, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Semoga ke depan kita akan membuat video yang lebih baik lagi.